Halo teman-teman, perkenalkan aku Zepri atau Zemi ya. Dan ini adalah channel terbaruku yang bernama Uze Misteri. Jadi pada channel ini aku akan membuat video cerita-cerita horor ya. Baik itu karangan ataupun cerita nyata teman-teman. Jika kalian punya cerita horor silahkan kalian DM aja aku ya. Nanti aku akan balas ataupun mengundang kalian ya di channel aku ya, kalau misalnya masih terjangkau tempatnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di channel ini kita akan membahas tentang atau seputar horor-horor teman-teman ya, atau menceritakan sebuah kisah-kisah horor yang pernah terjadi teman-teman. Oke teman-teman, jadi semoga channel ini dapat menghibur kalian ya. Oke, jadi sebelum kita mulai cerita horornya, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uze Misteri teman-teman ya. Jadi bantu channel ini sampai 100 subscriber pertama teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan mulainya ya. Cerita horor dari channel Uze Misteri. Oke teman-teman, jadi aku ada sebuah cerita horor teman-teman ya untuk kalian ya. Dan nama atau judul dari cerita horor ini adalah Hantu Penjual Bakso teman-teman ya. Dan teman-teman, ini adalah sebuah cerita nyata atau tidak nyata teman-teman ya. Yang fakta ataupun mitos itu tergantung kalian sendiri yang percaya atau tidak percayanya tentang konten ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja aku akan ceritakan cerita horor yang akan kita bacakan teman-teman ya. Jadi judulnya adalah Hantu Penjual Bakso. Di sebuah desa kecil di sudut jalan yang sepi terdapat seorang penjual bakso yang sangat terkenal. Namanya adalah Pak Budi. Jadi setiap malam bakso buatan Pak Budi ini selalu ramai pengunjung ya. Namun kehadirannya Pak Budi tiba-tiba menghilang dan misteri pun mulai menyelimuti desa ini. Oke. Jadi ini ada cerita penjual bakso yang tiba-tiba hilang teman-teman ya. Dan kita akan lihat apa yang terjadi lagi setelah itu teman-teman ya. Diceritakan bagaimana Pak Budi adalah seorang penjual bakso yang ramah dan selalu siap melayani pelanggannya. Namun suatu malam dia tidak pernah kembali ke rumah. Penduduk desa mencari, tapi Pak Budi tak ditemukan. Beberapa minggu kemudian, desas-desus mulai beredar bahwa hantu Pak Budi masih menjual bakso di malam hari. Jadi ceritanya ada seorang penjual bakso ya, namanya Pak Budi teman-teman. Dia sangat ramah, dia baksonya enak, tapi tiba-tiba menghilang. Dan ada yang menggosipkan bahwa di tengah malam ada yang mendengar atau melihat Pak Budi masih berjualan teman-teman ya, tapi pada malam hari. Dan dikisahkan ya, seorang remaja bernama Dika. Ada seorang remaja bernama Dika. Dia penasaran dengan cerita tersebut. Jadi dia memutuskan untuk membuktikan kebenarannya ya. Suatu malam, Dika ini dan teman-temannya berangkat ke tempat penjualan bakso Pak Budi atau lapaknya Pak Budi ini teman-teman ya. Jadi saat mereka tiba, suasana sunyi menyelimuti dan kabut tebal mulai turun atau mulai muncul teman-teman ya di tempat tersebut. Jadi tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok Pak Budi yang mengenakan celemek
dan membawa panci bakso, teman-teman. Waduh, di situ bagaimana sih? Kalau kita penasaran ingin membenarkan adanya hantu gitu, pas kita datang ke TKP, kita ketemu hantunya, bagaimana perasaan kalian, teman-teman? Pasti ya panik ya, tentunya panik, teman-teman ya. Apalagi yang kita ketemunya mau hantu ya. Jadi kita next, lanjut ceritanya ya. Dika dan temannya terkejut. Hantu Pak Budi menawarkan mereka bakso dengan senyuman yang menakutkan. Jadi dia menawarkan, teman-teman ya, menawarkan. Jadi meski ketakutan, rasa penasaran Dika mengalahkan segalanya. Oke, jadi dia nekat. Dia bertanya, "Kenapa Bapak masih menjual bakso di sini, Pak Budi?" Lalu hantu itu menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, "Saya harus menyelesaikan pesanan terakhir." Pesanan terakhir itu apa? Oke. Dika kemudian mendengar cerita mengerikan tentang bagaimana Pak Budi meninggal dalam kecelakaan saat membawa bakso untuk pelanggannya. Rasa penyesalan membuatnya terjebak di dunia ini. Dika merasa tergerak untuk membantu Pak Budi, tetapi dia harus menghadapi kengerian yang mungkin akan membahayakan nyawanya. Oke, jadi ceritanya, teman-teman, bahwa Pak Budi ini meninggal karena kecelakaan saat dia sedang menjualin pelanggannya, teman-teman, atau lagi menjualkan bakso kepada pelanggannya, teman-teman. Oke, kita next. Dika berusaha mencari cara untuk membebaskan jiwa Pak Budi. Ia menggali informasi dari penduduk desa tentang kebiasaan dan ritual yang bisa membantu menuntaskan tugas Pak Budi. Setelah mengumpulkan semua informasi, Dika kembali ke tempat itu, atau ke lapaknya Pak Budi, teman-teman ya. Dia mempersiapkan sebuah ritual sederhana untuk menghormati hantu penjual bakso ini, teman-teman ya. Oke, jadi setelah itu, jadi dia menunggu sampai malam ya. Jadi saat malam tiba, Dika mengatur bakso dan lilin sebagai persembahan. Oke. Dia memanggil nama Pak Budi dan meminta agar hantu itu bisa beristirahat dengan tenang. Lalu kabut mulai menghilang dan Dika merasakan angin dingin berhembus. Hantu Pak Budi muncul lagi kali ini. Dengan wajah yang lebih tenang, ia mengucapkan terima kasih dan perlahan-lahan menghilang dalam cahaya, membawa rasa damai. Wow, jadi ini, teman-teman, ibarat ceritanya itu tentang kalau hantu itu ada urusan yang belum terselesaikan, maka dia akan tetap bergentayangan, teman-teman ya, sampai urusan tersebut terselesaikan, teman-teman ya. Oke, kita next. Jadi Dika pulang dengan perasaan lega. Meski hantu Pak Budi telah pergi, aroma bakso masih teringat di pikirannya. Dia menyadari bahwa setiap makanan punya cerita dan setiap penjual memiliki kisah yang harus dihormati. Jadi itu, teman-teman ya. Dan begitulah kisah dari hantu penjual bakso berakhir. Namun kisah di balik setiap makanan tidak akan pernah padam selama ada yang mengingatnya, teman-teman ya. Jadi itu, teman-teman, cerita tentang penjual bakso atau hantu penjual bakso ya, yang dimana dia, teman-teman, meninggal karena
tidak menyelesaikan tugasnya atau mengantar makanan kepada pelanggan terakhirnya teman-teman ya. Dan sehingga dia gentayangan membuat desa tersebut dihantui pada malam hari teman-teman ya. Dan ada dua remaja ya, atau dua remaja ini, Dika dan temannya, yang melakukan ritual tertentu mencari cara agar si Pak penjual bakso ini atau Pak Budi ini bisa berdiri istirahat dengan tenang teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyaksikan video Uzay Misteri teman-teman ya. Semoga video ini menghibur kalian atau membuat takut kalian teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi aku akan ceritakan cerita horor lainnya, dan jika kalian punya cerita atau pengalaman horor silakan aja kalian DM di Instagram Uzeming ya teman-teman ya. Nanti aku akan bacakan, atau kita bisa ketemu jika satu kota ya. Kita akan buat cerita dan membacakan cerita kalian di channel Uzay Misteri ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih atas partisipasi atau teman-teman sudah menyaksikan video pertama di channel Uzay Misteri ini teman-teman ya. Oke, jadi terima kasih, jadi sampai jumpa di next cerita horor lagi. Jadi saya Uzay Misteri atau Bang Zepri mengucapkan see you and goodbye.